Awas, awas. Diam, 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 diam. Duduk, duduk. Panggil dosen, duduk diam. Dosen, duduk, duduk. Lihat, lihat. Suruh duduk. Michael, duduk. Duduk. Awas, awas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum peneguhan dan pemberkatan perkawinan, kami mengingatkan kembali untuk tetap memakai masker sampai selesai dengan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kiranya ini semua untuk kebersamaan kita. Selamat siang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Gerson Jarapa dan Saudari Naema Indriani Bau. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Victor Hutahuruk Demin. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat sekalian, hari ini Sabtu 27 Maret 2021 di Gereja GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram, kita telah berkumpul dalam persekutuan yang penuh sukacita untuk mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janjinya dan setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Sebulan
Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 317. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Mari kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini akan dibaca dari Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat 16 sampai 17. Mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus membimbing kita. Mari berdoa. Terima kasih karena kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Bimbinglah kami supaya tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 90 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, calon pengantin yang berbahagia, kita bersyukur boleh berkumpul bersama-sama di sini untuk maksud yang baik dari kedua anak kita, saudara kita ini, yang datang kepada Tuhan memohon berkat untuk perkawinan mereka, supaya mereka hidup dalam Tuhan dan menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi yang lain. Econ dan Indri rupanya sudah lama juga berpacaran, mungkin 7 tahun atau lebih ya. Dan dengan waktu yang seperti itu tentu sudah saling mengenal, yang membuat mereka akhirnya sepakat untuk menikah, untuk kawin dalam Tuhan. Sudah saling mengenal tentu. Walaupun sering juga, walau lama tetap juga tidak sungguh-sungguh saling mengenal. Waktu percakapan saya tanya kepada mereka, mengapa kalian kawin? Mengapa kalian datang
untuk diberkati. Mengapa? Mengapa mesti menikah? Bukankah cukup saja pacaran aja? Bukankah cukup aja seperti itu? Banyak juga orang di dunia yang seperti itu. Nggak mau terikat. Ya udah, pokoknya saling berkenalan bersama-sama, hidup bersama-sama. Mengapa mesti menikah? Mengapa mesti kawin? Salah satu yang dikatakan ya supaya ya sah juga persekutuan mereka. Juga supaya dipersatukan oleh Tuhan. Dipersatukan oleh Tuhan. Karena begitulah teks juga dalam tata ibadah kita. Alkitab juga mengatakan begitu. Apa yang dipersatukan oleh Allah. Menikah diberkati di gereja, itulah yang kita yakini dipersatukan oleh Allah. Ya. Dipersatukan oleh Allah. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, waktu yang lama saling mengenal tentu membantu mereka. Waktu lamanya berpacaran itu membantu mereka untuk hidup bersama-sama setelah menerima berkat Tuhan sebagai suami istri. Itu akan membuat lebih gampang mengatasi masalah-masalah atau persoalan-persoalan karena sudah saling mengenal, sehingga bisa saling mengerti. Tapi walau sudah sekian lama berkenalan, berpacaran itu, apakah tidak ada masalah lagi nanti dalam keluarganya? Apa nggak ada lagi masalah dalam perkawinannya? Pasti ada, bahkan mungkin banyak. Seperti perkawinan pada umumnya. Kalau saya katakan ada, ya semua juga orang ada masalahnya. Semua keluarga ada masalahnya. Semua perkawinan yang diberkati juga di gereja Tuhan ini ada masalahnya, bahkan banyak masalahnya. Manfaatkanlah percakapan selama ini pada saat katekisasi praperkawinan. Tapi juga waktu persiapan dan penggembalaan hari Kamis yang lalu. Banyak nasihat-nasihat yang sudah disampaikan. Termasuk orang tua waktu itu mengatakan, bila ada masalah, jangan datang lapor ke orang tua, ke papa ya, begitu saya dengar. Jangan. Selesaikan sendiri, selesaikan berdua. Berdoa, datang kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Benar itu nasihatnya. Sebab bisa juga dan ada masalah dalam perkawinan orang lain seperti itu karena masalah yang dihadapi, apalagi keluarga yang baru melaporkannya kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tentu tidak tahu semua masalahnya. Yang tahu masalah itu tentu hanya mereka berdua saja yang paling tahu masalahnya. Dengan pengetahuan masalah yang diinformasikan itu, membuat orang tua memberi nasihat yang bisa berdampak tidak seperti yang diharapkan. Apalagi terhadap anaknya. Pasti dia membela, akhirnya menyalahkan yang satu lagi. Demikian juga kalau sebaliknya, melaporkan, katakanlah Econ melaporkannya ke Kupang, ke NTT sana. Nggak tahu juga masalah yang ada di
masalah yang persis nggak tahu, akhirnya memberikan pendapat yang berbeda dan akhirnya bermasalah. Karena itu sekali lagi perlu mengingat nasihat yang disampaikan itu. Bukan berarti tidak perlulah memberitahukan masalah-masalah atau persoalan-persoalan, apalagi kepada orang tua. Tetapi jangan sampai merasa masih sendiri, padahal sudah berdua, sudah diberkati di gereja. Itu maksudnya. Sekarang sudah tidak lagi hidup sendiri setelah menerima berkat Tuhan. Karena itu masalah yang dihadapi harus dihadapi bersama-sama. Tadi saya katakan dengan 7 tahun berpacaran dapat menolong untuk bisa saling mengenal. Walaupun tidak ada jaminan untuk tidak ada masalah. Sebab setiap keluarga selalu ada masalahnya, bahkan banyak masalahnya. Persoalannya bagaimana menghadapi masalah itu. Orang dewasa sebenarnya adalah orang yang mau menghadapi masalah. Anak-anak nggak mau menghadapi masalah, akhirnya diambil alih oleh orang tuanya. Tapi orang dewasa adalah orang yang mau menghadapi masalah. Karena itulah firman Tuhan penting untuk direnungkan. Harus datang kepada Tuhan. Seperti yang kita baca. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Itulah yang kita datang kepada Tuhan. Econ dan Indri memang harus berusaha untuk saling mengasihi. Nggak tiba-tiba aja, yang penting sudah diberkati, apalagi sudah pacaran sekian lama, sudah cukuplah itu. Tidak. Harus berusaha untuk saling mengasihi. Harus berusaha terus untuk bagaimana mendapatkan yang terbaik, memberi yang terbaik kepada pasangan, kepada keluarga yang dibentuk ini. Tuhan akan memberkati usaha setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, harus berusaha mengasihi. Dan doa tadi itu, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Pemazmur mewakili umat yang ada pada waktu itu meyakini dengan usaha sendiri tidak mampu. Bahkan siapakah manusia itu? Nggak ada artinya, nggak berarti. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat mengadu, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Datang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan tetap datang kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu Tuhan sangat senang hidup berkeluarga, hidup rumah tangga. Mungkin karena itulah sehingga Yesus sendiri membuat mukjizat yang pertama pada saat orang kawin di Kana, seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Dan dia tidak ingin keluarga itu susah, suami istri itu susah. Dia ingin supaya mereka berbahagia dalam rumah tangganya. Maka diusahakanlah air menjadi anggur. Tuhan senang atas usaha Econ dan Indri datang kepada Tuhan dan mengajak kami semua saat ini datang memohon berkat Tuhan atas perkawinanmu ini.
Maka sama-sama kita mengatakan, teguhkanlah ya Tuhan usaha Econ dan Indri ini. Dan bukan hanya di sini, berilah pertolongan-Mu kepada Econ dan Indri supaya terus mereka hidup bersama-sama dalam Tuhan, hidup berbahagia dalam rumah tangga yang dibentuk ini. Itulah doa kita semuanya. Dan doa yang seperti itu berkenan kepada Tuhan, karena kita mau supaya Tuhan dimuliakan dalam keluarga ini. Sekali lagi, harus berusaha. Dan karena itu bukan hanya Econ dan Indri saja. Kita semua yang memang ingin juga hidup berbahagia dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin hidup berbahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup menikmati sukacita. Harus ada usaha. Harus ada usaha kita. Usaha kita dalam Tuhan. Memohon Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi pertolongan untuk kita terus ada dalam Tuhan. Meneguhkan usaha kita. Karena Tuhan ingin kita berbahagia tadi. Tuhan ingin kita bersukacita. Tuhan ingin Econ dan Indri terus bersukacita. Bukan hanya pada saat ini. Tapi inilah permulaan yang baru bagi Econ dan Indri dalam sukacita rumah tangganya. Dan Tuhan tentu ingin supaya kalian berdua tetap bersukacita. Karena itu tetaplah datang kepada Tuhan. Tadi ingatlah nasihat-nasihat yang disampaikan pada saat ketika perkawinan, pada saat persiapan dan penggembalaan itu, dan juga nasihat-nasihat yang lain firman Tuhan. Itu semua menjadi sesuatu yang berguna, membuatmu tetap percaya Tuhan sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Tetaplah datang kepadanya. Amin. Sekarang mari berdiri bersama-sama. Untuk bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Gerson Zarapa dan Naema Indriani Mbau, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana telah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat-Nya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan, dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan sesi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya sisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon untuk berdiri. Mendengarkan amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Nah, saudara Gerson Zarapa dan saudari Naema Indriani Mbau, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong
dan menguatkan saudara. Saudara Gerson Jarapa dan Saudari Naima Indria Nimbau, di hadapan Allah dan jemaat-Nya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucap janji setia. Saya, Gerson Jarapa, menyambut engkau, Naima Indria Nimbau, sebagai istriku dan berjanji akan tetap setia kepadamu. Aku akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Naima Indria Nimbau, menyambut engkau, Gerson Jarapa, sebagai suamiku. Saya berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka dan akan tetap setia kepadamu. Saya akan selalu memelihara engkau sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang mengasihi tanpa awal dan juga tanpa akhir. Dan atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Naima Indria Nimbau, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku.
Gerson Jarapa, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. 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 Berlutut. Sidang jemaat diundang berdiri. Silakan berlutut. Tangannya. Hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Ananda berdoa, terimalah Alkitab yang berisi perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai landasan di dalam memasuki bahtera rumah tangga. Dan terimalah surat nikah sebagai bukti bahwa Anda berdua telah diberkati dalam pemberkatan perkawinan yang kudus. Terimalah. Silakan duduk, jemaat persilakan duduk. Keluarga
besar Embau. Terimalah anak-anak-Mu ini sebagai bagian dari keluarga-Mu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Akan tetap setia dan selalu menyayangi dalam apapun keadaannya. Tak dapat ku ingkari, hanya Kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat Keluarga Moses Jarapa, terimalah anak-anak-Mu ini sebagai bagian dari keluarga-Mu, dan doakanlah mereka agar sejahtera dan bahagia selamanya. oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Jemaat Tuhan, Sampai maut terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan menolong mereka. Ya, dah balik kanan, balik kanan. Saksian pujian dari Allegria.
Mari kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur mendengar firman yang mengingatkan kami untuk terus berjuang melakukan yang baik. Juga bila kami ingin Berikan dari hatiku, terimalah, persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu.
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagai kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki yaitu acara sambutan-sambutan sebelum kita menerima amanat pengutusan. Dan pada hari yang bersukacita ini kami persilakan yang pertama adalah sambutan daripada keluarga. Kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, Bapak Pendeta Victor Hutauruk Demin. Yang kami hormati Ibu Pendeta Nova Prawito Pontewa STH. Yang kami hormati Bapak Ibu Diaken Penatua yang bertugas pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang mengambil bagian juga dalam ibadah saat ini, dan singkatnya seluruh hadirin yang kami kasihi. Tentunya pernikahan adalah suatu momen yang sangat sakral, yang paling membahagiakan, dan pasti paling ditunggu oleh setiap insan manusia. Tak jarang kita melihat ketika seseorang melangsungkan pernikahan, maka selalu dirayakan dan diekspresikan dengan berbagai bentuk cara yang sungguh istimewa. Akan tetapi pernikahan bukan sekedar suatu pesta yang mewah, namun sebagai pengikat janji suci antara dua orang yang akan membangun rumah tangga yang harmonis. Hari ini, Sabtu 27 Maret 2021, sejarah telah mencatat bahwa di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram telah dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas kedua anak kami, Gerson Jarapa dan Naema Indriani Mbau. Kami juga sampaikan bahwa sebagai warga masyarakat yang hidup dalam adat dan tradisi budaya, mereka juga pada tanggal 25 kemarin sudah menyelesaikan suatu kegiatan adat
secara rote dan sabu. Dan sebentar seusai ibadah ini, sebagai komitmen sebagai warga negara yang baik, akan dilangsungkan juga pencatatan sipil dan dicatat dalam akte Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram di tempat ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami atas nama keluarga Mbau, keluarga Poek, keluarga Jarapa, keluarga Manu, dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno di Mataram yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan atas pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi kedua anak kami. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Victor Hutauruk Demin yang sejak beberapa hari terakhir ambil bagian dalam persiapan pastoral, bahkan hari ini melayani dalam ibadah pada saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Diaken Penatua yang sudah melayani dalam ibadah saat ini. Demikian juga yang terlibat dalam ibadah saat ini, pemandu lagu, pemain organ, pengisi puji-pujian, petugas sound system, tim COVID-19, petugas keamanan, bahkan semua pihak yang sudah terlibat dalam rangkaian acara pada saat ini. Kami tidak dapat membalas kebaikan dan budi baik Bapak Ibu, tetapi izinkanlah kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang Bapak Ibu sudah lakukan bagi kami dan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, perjalanan rumah tangga kedua anak kami, Econ dan Indri, akan berjalan dalam suatu perjalanan yang panjang, penuh dengan liku dan badai kehidupan. Untuk itu, kami juga tetap memohon bagi Bapak Ibu Saudara, para pelayan, juga handetolan, ketika dalam perjalanan mereka, dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan gereja, bila dijumpai mereka ada dalam kekeliruan, ada dalam kesalahan tutur kata tindak tanduk, maka sudi kiranya Bapak Ibu menegur mereka, memberikan arahan-arahan kepada mereka, sehingga apa menjadi tujuan dari keluarga bahkan kita semua, biarlah mereka hidup dalam rumah tangga yang penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, sebagai wujud sukacita dari keluarga, maka pada sore hari ini pukul 18 hingga pukul 21 akan dilaksanakan resepsi pernikahan di Hotel Lombok Vagansa Mataram. Untuk itu kami atas nama keluarga mengundang Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, kiranya meringankan langkah untuk datang mendoakan kedua anak dan keluarga. Akhir kata, tentunya sepanjang proses kegiatan ini, sebagai manusia pasti ada kesalahan tutur kata tindak tanduk kedua anak, bahkan kami keluarga. Untuk itu sekali lagi dengan kerendahan hati kami mohon maaf atas segalanya. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua kami sampaikan terima kasih. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikianlah Bapak Ibu sambutan daripada keluarga yang diwakili oleh Bapak Atusdun. Kami mengucapkan terima kasih, dan kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada majelis jemaat. Kepada majelis jemaat kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua dan keluarga besar Jarapa dan keluarga besar Mbau, serta seluruh jemaat undangan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri dan menyaksikan pemberkatan perkawinan Saudara Gerson Jarapa dan Saudari Naema Indriani Mbau yang sudah dilaksanakan dan kita saksikan bersama-sama. Kedua mempelai yang bersukacita dan yang berbahagia, pernikahan merupakan satu titik awal dan komitmen dari kedua mempelai untuk membangun sebuah keluarga, sehingga pernikahan bukan hanya sekedar suatu proses atau suatu jembatan yang menuju sebuah keluarga, tetapi pernikahan menuju pada satu kedewasaan dalam rumah tangga, dalam berjemaat, bahkan dalam bermasyarakat. Kedua mempelai yang berbahagia, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci, karena untuk memasuki bahtera rumah tangga, kedua mempelai harus dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, yang tentunya direstui oleh kedua orang tua dan disaksikan oleh jemaat pada saat ini. Kita bersyukur karena kedua mempelai pada sore hari yang indah ini dipersatukan dalam pernikahan yang kudus di Gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia kepada Ercon dan Indri. Selamat memasuki kehidupan berumah tangga, dan inilah kehidupan baru bagi kedua mempelai yang kedua mempelai akan menjalani saat ini dan sampai selama-lamanya. Semoga kehidupan berumah tangga yang akan kedua jalanilah dengan rukun, dengan damai, dengan penuh sukacita, serta dengan kebahagiaan. Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Selamat memasuki bahtera rumah tangga bersama Tuhan Yesus sebagai Sang Nakoda. Tentunya inilah harapan dan doa dari orang tua dan dari keluarga besar dan dari kedua mempelai dan kita semua yang hadir saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Allah yang membentuk keluarga untuk dikelola sesuai firman-Nya. Sebab itu gunakanlah kesempatan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan keluargamu sambil mewujudkan misi Kristus di dunia ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta dan rekan-rekan pelayanan, kita sebelum masuk dalam pencatatan sipil, mohon kesediaan kita foto bersama. Mohon para petugas bisa merapikan tempatnya. Sesi foto yang pertama, Bapak Pendeta bersama kedua mempelai. Bisa digeser teman-teman, rekan-rekan. Yang pertama, kedua mempelai dan Pak Pendeta. Setelah itu, Bapak Diaken dan Penatua bertugas.
Ya.